Oke teman-teman, selamat pagi. Hari ini saya akan membagikan sebuah aplikasi penyusunan SKP, di mana aplikasi ini bisa mempermudah teman-teman yang bingung dalam penyusunan SKP. Sebelumnya saya minta dukungan teman-teman, minta subscribe dan jangan lupa like dan komen. Oke, tidak usah panjang lebar teman-teman, langsung saya jelaskan bagaimana penggunaan SKP ini. Langsung kita masuk ke prompt biodata. Nah, di sini teman-teman semua bisa mengisikan data-data ya. Prompt SKP ini terkhusus mempermudah untuk guru-guru ya, untuk rekan-rekan guru. Nah, di sini yang dinilai penjabat penilai dan atasan penjabat penilai. Di sini bisa isi sesuai dengan kondisi dan keadaan di lapangan. Misalkan di sini nama Agus SPD ya. Di sini ini misalkan teskan 1987 1710 2019 03 1008. Pangkat dan golongan bisa kita sesuaikan. Di sini bisa kita cari teman-teman ya, bisa kita cari sesuai dengan pangkat dan golongan kita. Misalkan ini 3A. Jabatan, nah di sini bisa kita cari dan scroll. Misalkan kita guru kelas. Unit organisasi SDN percobaan. Jumlah jam mengajar. Nah, karena kita ada guru kelas, jadi yang diwajibkan adalah 24 jam. Nah, penjabat penilai. Nah, di sini di prompt penjabat penilai kita bisa isikan kepala sekolah kita. Misalkan Andi SPD ya. Nah, ini bisa kita isikan teman-teman ya. Misalkan kita ambil ini aja sebagai contoh, bisa kita copy paste. Pangkat dan golongan, karena dia adalah jabatan kepala sekolah, setidaknya dia duduk di 3D. Nah, jabatan atau pekerjaan ini otomatis kepala sekolah ya. Unit organisasi otomatis sama. Bisa kita copy paste sebagai contoh. Nah, di sini atasan penjabat penilai. Untuk atasan penjabat penilai ini, kalau kita di sebuah kecamatan, maka dia adalah kepala UPT. Nah, apabila kita di tingkat SMP, maka dia adalah kepala atau kabak SMP ya, kepala bagian yang membidangi SMP. Di sini misalkan kita isi Anwar, misalkan ya, ini sebagai contoh. Nah, NIP dan golongan bisa kita copy paste untuk sebagai contoh. Pangkat dan golongan setidaknya di sini kita bisa isikan misalkan 4A ya. Jabatan, nah di sini ada juga ada kepala dinas dan kepala UPT. Nah, dan unit organisasi berarti di sini adalah misalkan kita di kecamatan, maka dia adalah kepala UPT. Berarti di sini UPT percobaan. Nah, setelah kita mengisi dari prompt biodata ini, maka dia akan otomatis ke sini ya teman-teman. Nah, di sini biodata kita semuanya lengkap. Nah, ya, dari penjabat penilai dan pegawai negeri sipil yang dinilai. Nah, di sini. Oke. Bila ini sudah, kita setelah biodata tadi, kita masuk ke prompt ini, kegiatan.
Nah, untuk plan kegiatan ini bisa teman isikan secara manual di kolom kode ya. Dan untuk referensinya bisa kita lihat di sheet rincian ya. Ini untuk kegiatan ini tidak usah teman-teman isikan manual, cukup teman isikan manual di kolom kode. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Kita bisa lihat di sheet rincian. Nah, di sini teman-teman lengkap dengan angka kreditnya ya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat apa yang sesuai dengan kondisi di lapangan. Teman-teman bisa ambil kodenya ya. Kodenya ini ya teman-teman ya. Nah, misalkan di sini kita cari dulu sebagai contoh seorang guru kelas. Nah, ini ya, kita ambil nomor 5. Misalkan merencanakan dan melaksanakan pembelajaran bla 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 bla. Misalkan bisa kita isikan di sheet kegiatan 5. Nah, maka dia akan secara otomatis terisi dan angka kreditnya pun akan otomatis terisi. Nah, selanjutnya bisa teman-teman cari rincian-rincian yang sesuai ya untuk mengisi di form kegiatan. Di sini misalkan saya mengambil 12. Terus saya mengambil, karena saya adalah seorang wali kelas, maka dia ini ya menjadi wali kelas. Nah, maka angka kreditnya pun langsung teman-teman terisi. Nah, di sini ada juga nomor 14, terus 15. Karena di sheet rincian ini sudah saya periksa yang sesuai ya. Nah, di sini 16 memiliki sesuai dalam perencanaan ekstrakurikuler. Bisa kita ambilkan sini juga ya. Nah, dari isian-isian ini, dari kegiatan-kegiatan ini, maka dia nanti akan langsung terisi otomatis di form SKP teman-teman. Nah, di sini ya, sesuai tadi. Dan di sini kuantitas, mungkin outputnya juga satu kegiatan mungkin ini banyak sama. Nanti tergantung teman-teman. Misalkan ada yang ada 2 kegiatan, bisa kita isikan 2 ya. Begitu juga jangka waktu dan kualitas mutunya. Untuk jangka waktu teman-teman, misalnya kita untuk 1 tahun, maka ini akan 12 bulan. Nah, apabila untuk rekan-rekan CPNS yang baru, ini bisa disesuaikan dengan TMT atau bisa disesuaikan dengan SPMT-nya ya. Misalkan di sini dari bulan April, maka dia akan 8 bulan ya teman-teman. Nah, di sini April sampai Desember gitu maksudnya, jadi selama jangka 8 bulan. Di sini bisa teman-teman edit sendiri dengan fakta di lapangan ya. Nah, selanjutnya begitu juga di sini teman-teman. Di sini kita ambil tahun berikutnya, misalnya penilaiannya di tahun 2019, maka di sini penilaiannya menjadi Januari 2020 itu teman-teman. Yang di sini misalnya. Selanjutnya di pengukuran. Nah, di pengukuran ini sama teman-teman. Di sini bisa kita edit. Ini saya isikan 12 bulan semua dulu karena ini untuk 1 tahun. Nanti bisa teman-teman sesuaikan. Nah, jangka waktu penilaian misalkan tadi April sampai Desember ya, misalkan di sini 2019 ya. Nah, di sini 2019 ya. Maka dia akan 8 bulan teman-teman. Nah, oke. Selanjutnya untuk DP3. Nah, di sini bisa kita sesuaikan juga. Nah, untuk pengisian ini, kalau pengisian ini bisa teman-teman edit sendiri. Misalkan teman-teman menginginkan nilai 80, ya bisa. Maka dia akan berubah secara otomatis dengan predikat baik. Kalau saya cukup ya teman-teman di nilai yang ke-77. Jadi saya sini tetap mendapat predikat baik. Di sini tanggal tanggapan pendapat penilai ya, diisi tanggal. Di sini juga diisi tanggal, ini diisi tanggal.
Nah, dibuat ini misalkan 2019 ya. Nah, 2019 per 31 Desember 2019. Nah, sini diterima tanggal pegawai yang dinilai, misalkan tadi sini 4 Januari 2020 tahun berikutnya, dan di sini diterima tanggal 25 Januari oleh pejabat penilai. Nah, di sini. Nah, inilah yang kita edit teman-teman tadi. Ini misalkan di sini tadi bulan April ya. Nah, April sampai Desember 2019. Misalnya pemerintah Kabupaten Kapuas ya. Nah, ini isi-isinya yang sudah kita edit di prompt biodata tadi, maka dia akan otomatis masuk ke prompt DP3. Nah, inilah yang kita print out untuk dikumpulkan. Nah, ini ada sheet rincian, ini sudah saya jelaskan tadi. Silahkan teman-teman lihat dan teman-teman masukkan kode-kodenya ya, sesuai dengan yang ada di lapangan. Nah, untuk perhitungan ini mungkin sudah sama ya teman-teman, sesuai dengan pangkat, dengan tingkat yang ada, dan ini juga sesuai Permendagri teman-teman. Nah, ini aturan-aturannya. Nah, silahkan nanti buat teman-teman yang bingung dalam penyusunan SKP, teman-teman bisa mendownload aplikasi SKP ini, dan nanti saya akan berikan nomor HP-nya ya. Saya akan memberikan untuk teman-teman link, tapi jangan lupa ya teman-teman, minta dukungan subscribe-nya serta like dan komennya. Oke, buat teman-teman saya kira cukup sekian.